Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul 'arsyil 'azim. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون وطاعته لعلكم ترحمون. واعلموا فإن الله تعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وصية على المتقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penentu apakah kita nanti kelak kita berada di akhirat bersamanya ataupun tidak. Mengapa? Karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab, akan dibangkitkannya seseorang bersama siapa yang ia cintai. Ketika memang kita mencintai baginda Rasulullah dengan sepenuh hati, dengan kita buktikan kecintaan kita kepada beliau, kepada baginda Nabi Muhammad, maka sudah tentu fa inna Rasulullah sadiqul masduq. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seseorang yang selalu berkata jujur, dan apa yang disampaikan selalu benar. Yang artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan akan dibangkitkannya seseorang bersama yang ia cintai, apa yang disampaikannya adalah suatu kebenaran. Tatkala kita mencintai Rasulullah, lalu kita membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, maka sudah tentu kelak kita nanti akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang nantinya berhasil dikumpulkan bersama Rasulullah, sudah tentunya mereka adalah orang-orang yang dalam lingkup golongan
yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang nanti dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ada satu contoh kecintaan yang totalitas sahabat Sauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat inilah kita bisa mengambil suatu pelajaran penting. Bagaimana gambaran kecintaan yang sepenuhnya, yang totalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki, seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu seorang sahabat ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi innaka la uhibba ilayya min nafsi. Ketika dia datang kepada Rasulullah, menghadap Rasulullah, serentak sahabat itu bersumpah, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau menjadi orang yang lebih aku cintai dibandingkan kecintaan aku terhadap diriku. Wa innaka la uhibba ilayya min ahli, dan sesungguhnya engkau adalah orang yang lebih aku cintai dibandingkan kecintaan aku kepada keluargaku. Wa innaka wa uhibbu ilayya min waladi wa uhibba ilayya min waladi, dan engkau menjadi orang yang lebih aku cintai melebihi kecintaan aku terhadap anakku sendiri. Bayangkan, inilah yang digambarkan kecintaan sahabat. Yang dimaksud sahabat ini adalah sahabat Sauban. Dia berani mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah. Dia benar-benar membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah. Pengakuannya bukan hanya sekadar pengakuan, tapi pengakuan disertai dengan pembuktian. Beliau mengatakan, engkau adalah orang yang lebih aku cintai melebihi aku mencintai diriku sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita kepada diri kita? Tentu kita masih lebih mencintai diri kita sendiri dibandingkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika sahabat Sauban mengatakan, wa innaka la uhibba min ahli, la uhibba ilayya min ahli, sesungguhnya engkau lebih aku cintai lebih kecintaan aku terhadap keluargaku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap keluarga kita? Tentu kita masih lebih mencintai keluarga kita dibandingkan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hibba ilayya min waladi, dan aku lebih mencintaimu, kata Sauban, dibandingkan kecintaan aku terhadap anakku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bisa mencintai Rasulullah melebihi kecintaan kita terhadap anak kita? Tidak, belum. Kita masih lebih mencintai anak kita, bahkan dengan sesuatu yang rendah. Apa sesuatu yang rendah? Kita masih lebih mencintai harta kita dibandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita masih mencintai apa yang kita miliki
dibandingkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka tatkala kita mengaku cinta kepada Rasulullah, maka seharusnya kita mengikuti bagaimana yang dicontohkan kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Lihat bagaimana kecintaan sahabat, bukan hanya sahabat Sauban saja. Bagaimana kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada Rasulullah. Harta yang dia miliki dia relakan untuk perjuangan Rasulullah. Bahkan tatkala Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah hendak berhijrah, lalu dikejar-kejar oleh musuh. Dalam sejarah kita seringkali mendengar, disitulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah bersembunyi di suatu gua yang disebut Gua Thur. Kecintaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dibuktikan ketika Rasulullah hendak masuk terlebih dahulu di Gua Thur yang kecil dan sempit. Tidak diperbolehkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dicegah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, biarkan aku terlebih dahulu wahai Rasulullah untuk membersihkan gua ini dari sesuatu yang akan membahayakan dirimu. Lalu pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk terlebih dahulu, dibersihkan. Ternyata ada satu binatang yang masih tertinggal, yang akhirnya mencelakai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq disengat ataupun tergigit oleh binatang berbisa. Ditahan rasa sakit itu. Kenapa saat itu Rasulullah SAW sedang tertidur? Ditahan rasa sakit itu, tidak bersuara sedikit pun. Namun ternyata keringat tidak bisa membohongi. Rasa sakit membuat diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkeringat, hingga akhirnya keringat itu menetes kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah di antara contoh sahabat, kecintaan para sahabat kepada Rasulullah. Kita adalah umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Bahkan kita disebut oleh Rasulullah ahbabi, orang-orang yang aku cintai. Kenapa? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ishtaqtu bi ahbabi, aku rindu dengan orang-orang yang aku cintai, para sahabat saat itu menyangka bahwa yang dimaksud dengan yang dicintai adalah mereka sahabat-sahabatnya. Ternyata bukan. Rasulullah mengungkapkan yang dimaksud dengan ahbabi adalah kita umat yang hidup di akhir zaman, yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah, tapi kita beriman dan memiliki kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lalu dalam riwayat yang disampaikan ini disebutkan, sahabat Sauban meneruskan, wa inni la akuna fil bait li adhkurak. Wahai Rasulullah, tatkala aku berada di rumah, aku selalu memikirkan dirimu. Fama asbiru hatta atiyaka fa anzuru ilaika. Sehingga ketika itu aku merasa seakan aku tidak memiliki kesabaran. Kecintaan, kerinduan aku ketika aku di rumah yang selalu memikirkanmu, aku tidak pernah merasakan tenang, melainkan sampai aku dapat mendatangimu lagi dan melihatmu lagi.
seakan aku tidak memiliki kesabaran saat itu untuk kembali berjumpa dan menatap wajahmu wahai Rasulullah. Wa idza zakartu mauti wa mautak, dan sahabat Sauban mengatakan, aku ingat bahawa sesungguhnya suatu saat aku akan mati, suatu saat aku akan meninggal dunia, dan engkau pun akan meninggal dunia. Wa inni araftu annaka idza dakhaltal jannah rafi'at ma'an nabiyyin, dan aku ingat, aku tahu dan aku sadar jika suatu saat engkau meninggal dunia, engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi aku sadar ketika engkau meninggal dimasukkan ke dalam surga, engkau akan diangkat ke derajat yang paling tinggi di dalam surga, yaitu akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi yang lainnya. Wa inni idza dakhaltul jannah, sedangkan aku kata Thauban, seandainya aku masuk surga, khasyitu alla arak, aku khawatir nantinya aku tidak lagi dapat melihatmu, karena sudah pasti kedudukan aku akan berbeda dengan dirimu di dalam surga. Engkau dikumpulkan bersama para nabi, aku bukan seorang nabi, jadi tidak mungkin dikumpulkan bersama para nabi. Itulah kekhawatiran Sayyidina Thauban. Jika sahabat Thauban sampai memiliki perasaan yang sebegitu dalamnya, ada gambaran kekhawatiran jika nantinya aku masuk surga, aku khawatir tidak lagi dapat melihatmu, berjumpa dengan dirimu, karena engkau akan dikumpulkan bersama para nabi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita terfikirkan akan masuk surga bersama para nabi? Tidak. Mohon maaf, orang saat ini berfikir masuk surga saja tidak. Kenapa? Karena mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat saat ini tidak mencerminkan orang yang memiliki harapan masuk surga. Jika orang yang memiliki harapan masuk surga, sudah tentu dia akan barengi harapannya itu dengan suatu usaha, melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larangkan. Hadirin rahimakumullah, pada akhirnya ketika sahabat Thauban sudah selesai mengungkapkan ungkapan hati yang terdalamnya, saat itu Rasulullah terdiam, tidak bisa mengatakan apa-apa, hingga pada akhirnya turunlah satu ayat yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah terhadap mereka, yaitu golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baiknya pendamping ataupun teman. Yang artinya, jika kita ingin dikumpulkan bersama mereka, baik para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, maka kuncinya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan menjadi suatu renungan untuk kita semua, dan menjadi satu hidayah bagi kita semua untuk menanamkan kecintaan yang kuat kepada baginda Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di hari Jumat yang mulia ini kita munajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman dan Islam dalam hati kita, menjadikan kita menjadi hamba yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan hidayahnya sehingga kita dapat selalu melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Amin ya rabbal alamin. Dan kita mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha wa fa'alul khairat wa janibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala التابعين وعلى تابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها حكام وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليه. اللهم ادفع وارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن والطاعون ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.